Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas online hari ini. Kita belajar tentang teks eksplanasi KD 3.21 dan KD 3.22. Indikator dari KD 3.21 menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Indikator dari KD 3.22 mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran teks eksplanasi yang pertama, siswa mampu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan yang kedua, siswa mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian eksplanasi. Eksplanasi merupakan teks yang berisikan penjelasan secara mendalam mengenai suatu hal berkaitan dengan fenomena di sekitar masyarakat yang belakangan tengah terjadi. Eksplanasi digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam dan peristiwa sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 3. Yang A, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Yang B, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual itu artinya memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat atau isi, berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dan struktur yang ketiga yaitu interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan klausal. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang terakhir atau yang kelima yaitu eksplanasi ditulis untuk memuat bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.